Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari wakilan dari kelompok 2, yaitu yang akan membahas tentang topografi dan sedimen. Di mana anggota kelompoknya ada saya sendiri, Elsie Madrisa. Selanjutnya ada Kenang dan ada Melina. Untuk mengukur dasar laut dengan lereng-lereng yang curam, pengukuran kedalaman laut yang lebih cepat dapat menggunakan alat-alat pemancaran gema suara. Dengan teknik ini, pengukuran dapat dilakukan dengan cepat karena kecepatan merambat suara pada air rata-rata 1.600 meter per detik. Jarak waktu yang diperlukan untuk perambatan bolak-balik dapat diterjemahkan menjadi kedalaman laut di tempat itu. Dengan prinsip teknologi inilah pengetahuan tentang topografi dasar laut atau peta batimetri semakin disempurnakan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang bentukan-bentukan dasar laut. Keadaan dasar laut seperti juga di daratan, terdapat bentukan-bentukan dasar laut seperti pegunungan, gunung, lembah, parit, plato, dataran tinggi, dan dataran rendah. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Grea. Kepada Grea dipersilahkan. Selanjutnya ada bentukan-bentukan dasar laut, yaitu rise yang punggungannya dan pegunungan dasar laut dengan puncak yang luas dan lerengnya yang tidak curam atau ridge. Kemudian ada swell, yaitu punggungannya kalau panjang lerengnya tidak terlalu curam. Kemudian ada ridge atau ambang, yaitu punggungan yang tidak begitu panjang dan tidak Adapun yang lain yaitu plateau dataran tinggi dasar laut dengan bagian puncak yang disebut dengan mesas yang lebih dalam dari 200 meter. Kemudian ada island arch, yaitu rangkaian pulau-pulau seperti rangkaian pulau di kepulauan Hawaii. Kemudian ada gateway seperti Hawaii dan Lombok. Selanjutnya ada basin, yaitu laut yang berbentuk dan yaitu tukungan dan dalam basin yang dengan lereng yang tidak terlalu curam. Selanjutnya ada coral reef, yaitu terumbu karang atau semacam timbunan yang terdiri dari karang. Adapun peta batimetri kami di sini kami tampilkan adalah laut selatan Bengkulu, di mana di sini terlihat bahwasanya di bawah laut itu ada ketinggian yang berbeda-beda dengan kecuraman yang berbeda pula. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Melina. Lanjutkan materi. Yang kedua, sedimentasi dasar laut. Seluruh permukaan dasar laut ditutupi oleh partikel-partikel sedimen yang telah diendapkan secara perlahan-lahan dalam jangka waktu berjuta-juta tahun. Ketebalan lapisan sedimentasi yang terdapat di banyak bagian laut berbeda dari sekitar 600 meter di Samudra Pasifik, 500 sampai 1.000 meter di Samudra Atlantik, 4.000 meter di Arktik. Sedimen terutama terdiri dari partikel yang berasal dari hasil pecahan-pecahan batuan dan potongan-potongan kulit serta sisa rangka dari organisme laut. Sebagian besar laut yang dalam ditutupi oleh jenis partikel yang berukuran kecil. Sedangkan pada laut-laut dangkal didominasi oleh jenis-jenis partikel yang berukuran besar. Untuk mengklasifikasi sedimen laut berdasarkan sumbernya adalah yang pertama, sedimen lithogenous, sedimen teringin. Jenis sedimen ini berasal dari hasil pengikisan batuan di darat, batuan beku atau batuan sedimen telah mengalami proses desintegrasi atau proses pecahannya batuan secara mekanis menjadi batuan yang lebih kecil maupun proses dekomposisi
perubahan susunan kimiawi dari batuan lapuk akibat pengerjaan air mampu partikel-partikel dari hasil proses desintegrasi maupun proses dekomposisi itu diangkut baik oleh air sungai atau angin ke laut. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Henang. Kepada Henang baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Henang. Kepada Henang dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu saya akan membacakan tentang contoh bahan sedimen dari proses desintegrasi. Mineral, kuarsa, mika, feldspar. Piroxenes, ampobol, dan mineral berat lainnya. Nah, sedangkan dari hasil proses dekomposisi ada clay atau lempung, hidroksida besi yang bebas, alumina, koloidal, silika, dan lain-lain. Sedimen asal darat ini diendapkan di sekitar pantai, dimulai dari endapan yang kasar atau pasir, kemudian diikuti oleh partikel-partikel halus. Kecepatan tenggelam partikel-partikel ini telah dihitung, di mana partikel pasir hanya memerlukan waktu sekitar 1,8 hari untuk tenggelam ke dasar laut yang kedalamannya 4.000 meter, sedangkan partikel lumpur sekitar 185 hari, dan partikel liat 51 tahun. Endapan lumpur dan tanah liat diangkut lebih jauh ke tengah laut dan kebanyakan akan mengendap pada daerah kontinental shelf. Partikel-partikel yang lebih halus diendapkan pada dasar laut yang dalam. Bagian kedua itu ada sedimen biogeneous atau sisa-sisa organisma. Sedimen marin yang banyak mengandung sisa-sisa organisma disebut lumpur. Organisma atau atau selut, sedimen laut yang berasal dari organisma atau binatang atau tumbuhan. Ada yang mengandung kapur dan silisium. Selanjutnya itu ada tipe calcareous atau selut gampingan. Yang pertama, golongan binatang yang mengandung kapur terdiri dari Globigerina. Terus ada pteropod. Yang kedua, golongan tumbuhan yang mengandung kapur ada plankton, algae, dan algae. Tipe yang kedua itu ada tipe siliceous. Yang pertama ada radiolaria, yang kedua diatom, yang ketiga red clay, yang bersumber dari vulkanisme dan sedimen ekstraterestrial. Atau dari luar angkasa seperti meteorit, sedimen asal vulkanisme dan sedimen ekstraterestrial. Selanjutnya saya akan kepada Sekian presentasi dari kelompok 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.